ngurus oleh apa ini dewan yang kalau di Ban PT itu majelis begitu ya, karena ini belum dilantik, belum di launching, itu adalah ya ketika memberikan ya skornya sama dengan yang terdahulu maka tidak ada visitasi. Ya, jadi ketika sangat baik gitu kan, kemudian disevaluasinya itu ternyata tetap sangat baik ya sudah keluar SK. Tetapi tidak ada perpanjangan. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Artinya perpanjangan seperti PEPA saat ini nggak ada, ISK nggak ada. Jadi siklus 5 tahunan, namun ketika hasilnya skornya itu sama, ya tidak divisitasi, ya langsung diberikan SK. Itu ya. Barangkali hal ini menjadi istilahnya pembeda dan baru ya karena apa ya yang dibikin kita itu LED dan LED itu 85% porsinya ya yang ngeling dengan Excel tersebut. Yang untuk pengembangan itu 5%, yang 10% itu visi misi apa UPPS ya. Kelihatannya visi misi ya, profil itu 10%. Jadi LED itu 85%, sentralnya ada di sini. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, ini silahkan ya, silahkan ya, terkait dengan ini mungkin musiknya juga masuk ya, jadi memang suasananya tidak kondusif. Nah, ini ada musik ini. Ibu. Oh ya, silakan Pak. Mari. Perkenalkan, nama saya Irwan Abdullah, saya dari Ternate, mungkin dari Indonesia Timur, yang paling jauh. Baik. Ya, boleh. Di sini ada beberapa poin yang saya dengar tadi itu terkait dengan masalah tabel Excel ditambahkan dengan kalau dari Ban PT langsung dengan tabel Excel tambah dengan LKPS Word. Word. Ya. Nah, di sini kalau jika kami sudah buat untuk menyusun perencanaan yang namanya adalah buat dalam bentuk LED dan LKPS Word. Di sini kalau sudah dibuat dalam bentuk 3 itu apakah masih bisa mengajukan ke Lamdik, bisa tidak Bu? Kalau datanya semua sudah terisi, terus mau diajukan ke Ban PT atau ke Lamdik itu bisa tidak? Saya jawab langsung ya. Ya Bu. Akreditasi untuk yang Pak Irwan Abdullah ini ya habisnya kapan? Saya jawab. Direncanakan tahun 2022 Ibu. Kadaluarsanya. Oh iya. Bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Ya, kalau di situ habisnya adalah bulan Desember ya. 2022 ya. Itu kan submit kan harus 6 bulan sebelumnya. Iya, 6 bulan sekali. Ya, berarti di situ kan Juni. Ya. Ketika prodi Bapak mau membuat sekarang gitu ya. Iya. Dan Lamdik ini belum digedok. Ya. Artinya masih tarik ulur terkait dengan biaya. Ya, alam teknik sudah. Kalau lam PTK sudah lama sekali. Ya. Nah, ini karena gedoknya di anggaran ini masih tarik ulur begitu ya. Maka ketika ini jadi prodi begitu ya, atau di prodi ya menyusun ya masih model Ban PT, tidak bayar apapun ya, ya itu kan. Jadi dengan Ban PT silakan kalau memang prodi Bapak ini sudah puas ya, misalnya dulu unggul ya dengan PEPA, ajukan aja dengan PEPA ya, perpanjangan nanti akan 5 tahun itu ya. Jadi perpanjangan akan 5 tahun, ajukan PEPA segera. Dan ketika Ban PT semua 0 rupiah tidak bayar apapun karena masih APBN. Ya silahkan ya, jadi pilihan. Ya. Jadi ketika nanti prodi ya Bapak itu di institusi Bapak ternyata
apa ini mengajukannya di situ adalah apa ini sudah masuk di ban PT. Iya. Ya sudah diproses ban PT. Iya. Ya, Ya. diproses ban PT. Jadi tidak diproses Lamdik begitu. Itu ya. Nah, kan kita juga nggak tahu. Ya, jadi terus kapan munculnya kita tidak tahu. Karena begitu di ACC ya terkait dengan instrumen semuanya apa ini perlengkapannya, kemudian misalnya disetujui di situ adalah Januari begitu ya. Iya, iya. Ya. Di launching atau operasionalnya itu 1 April. Nah, jadi ketika gambling seperti ini, nah ini kan artinya kapan ikut mana? Nah kalau Bapak masukkan ban PT ya diproses ban PT begitu. Iya Bu. Ya, itu ya proses ban PT. Kalau Lamdik nanti bayar ban PT 0 rupiah. Iya Bu. Iya ya, iya. Ya. Bu, makasih Bu. Ya, ya. Saya tambahkan sedikit Pak Ivan. Jadi Ya, Pak Bu. Ivan, Ya, Pak. kalau Bapak kan tadi untuk LKPS sudah sampaikan oleh Bu tadi itu ya, yang Ya. diunggah kan hanya LED dan LKPS. Kalau ban PT kan ada LKPS yang Word, ya. Kalau ini kan Excel saja. Jadi lebih sederhana loh sebenarnya. Artinya kalau menyiapkan untuk ban PT, kemudian ternyata beralih ke Lamdik, itu otomatis kan lebih sederhana. Ya, tinggal menekankan pada hal-hal yang memang menjadi penekanan dari Lamdik. Gitu. Makanya disiapkan saja. Kalau mau menyiapkan ban PT, monggo. Setelah itu kalau memang Lamdik memang sudah beroperasi, kan nanti pendidikan mesti diarahkan ke Lamdik. Ketika diarahkan itu, Bapak kan tinggal mengubah malah lebih sederhana, nggak perlu LKPS yang nggak perlu, tinggal Excel saja, gitu ya. Ya. Itu Ya, Pak Ivan, terima kasih. Pak, makasih Pak. Ya. Lanjut ini. Baik, ada lagi atau ini bisa saya lanjutkan? Kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan terkait dengan slide berikutnya ini. Mau tekan slide biru dengan ini diskusi kelompok 2. Ya. Kita akan pada ke berarti slide speaker gitu. Slide speaker. Saya lanjutkan terkait dengan ini ya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan terkait dengan suplemen ini. Jadi untuk yang Lamdik, suplemen ini adalah dirancang ke 9 rumpun ya, kelompok keilmuan. Karena begini ya, seperti MIPA, ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam, itu labnya akan beda dengan IPS. Beda. Vokasi ya, kejuruan ini juga akan berbeda begitu. Ya, jadi seni gitu kan. Jadi ciri khas ya dari prodi tersebut. Kemudian ini ada olahraga, ada ilmu pendidikan, bahasa, ekonomi, dan agama. Maka terkait dengan suplemen ini mempunyai ciri khas ya. Ciri khas apa? Ya ciri khas prodi itu sendiri. Yang menjadikan
ada bobot-bobot, ya labnya tidak akan pernah sama lab bahasa ya. Di sini dengan lab olahraga, lab MIPA, apalagi MIPA ya, fisika, kimia, biologi itu ya labnya dengan matematika pun juga tidak akan pernah sama. Nah ini kan, maka ini akan ada seperti ini yang mencirikan terkait dengan di pendidikan. Ya, ini terkait dengan di pendidikan begitu. Ya. Nah, jadi untuk Lamdik ini, ya Lamdik ini kalau dilihat dari suatu LED-nya, kemudian dilihat dari suplemennya, itu tidak general ya, tidak umum gitu ya. Maksudnya dia mempunyai ciri khas dari prodi tersebut gitu ya. Yang membedakan dengan BAN-PT ya. Kalau BAN-PT umum sekali, kalau ini sudah dikelompokkan jadi 9 tadi itu. Itu yang sangat membedakan itu. Ini ada status peringkat akreditasi ya terkait suplemen ini ya. Ada visi keilmuan PS, ada tujuan PS. Kemudian CPL-nya nanti sama atau tidak terkait dengan profil lulusan ya, profil lulusan. Kemudian mata kuliah yang mendukung, misalnya saja ada satu di situ profil lulusan adalah menjadi wirausaha ya, misalnya ya, ada menjadi wirausaha. Tapi ternyata mata kuliah pendukung wirausahanya 2 SKS, nah itu misalnya, ini berarti tidak tidak sinkron. Salah satu profil lulusan ya itu menjadi wirausaha, salah satu misalnya ya. Jadi profilnya itu guru ya, kalau itu IPS ya guru IPS, guru ekonomi itu kan. Ya, kemudian menjadi asisten peneliti ya, menjadi pimpinan di suatu satuan pendidikan, artinya tugas tambahan bisa di dinas, bisa di sekolah. Satu yang lagi adalah menjadi wirausaha, gitu ya. Ternyata mata kuliah ini kewirausahaan hanya 2 SKS lah, ini tidak bisa ini ya, artinya kurang mendukung. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan laboratorium. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa di Lamdik ini terkait dengan laboratoriumnya adalah ciri khas dari prodi tersebut. Ini ya, prodi tersebut begitu ya. Maaf Ibu, ya. Bu Risa, misalnya berkaitan dengan laboratorium keilmuan, kami agak kesulitan, kami dari prodi PKN Pak Bu. Misalnya laboratoriumnya apa? Misalnya kalau sekolah latihan, waktu kita magang 1, 2, 3, itu dianggap sebagai laboratorium, boleh enggak? Oh, kalau itu laboratorium yang PKN itu bisa masyarakat ya. Nah, maksudnya itu apa Bu bentuknya? Misalnya apakah kita harus gimana, itu kan susah Bu gitu, agak susah, mohon pencerahan gitu. Oh begitu ya, baik. Kalau seperti IPA kan jelas ya, jelas, kalau IPA jelas lah Bu, lab biologi, lab kimia misalnya kan ya. Jadi kalau PKN ya terkait dengan kewarganegaraan tersebut, labnya modelnya apa? Model lab di PKN tersebut ya bisa terkait dengan model keberagaman. Model labnya itu bukan karena lab sosial ya. Lab sosial itu ekonomi pasar pun bisa jadi lab. Oh gitu. Iya ya. Jadi labnya itu ya bukan terus lab yang harus ada gedung labnya yang itu gitu ya. Iya kan? Jadi misalnya kalau seperti untuk ekonomi terus apa gitu kan? Nah, misalnya lab pendidikan geografi ya bisalah ada bola-bola ada inilah. Nanti akan ada dilihat yang dengan keilmuan yang mendukung. PKN itu yang apa? Ternyata di masyarakat terkait keberagaman, menghargai suatu keberagaman, ya labnya tidak harus gedung-gedung lab begitu loh. Iya, ya. Maksud kami kesulitan Bu ini lab yang di
Ya, kita nanti menulisnya. akan mengikuti dan itu istilahnya ya mesti tertolerir loh. Ya, karena semua merasakan ya, saya PKN apa ya, nah kan seperti itu. Dulu yang administrasi perkantoran tempat saya itu saya kan ada juga ketik 10 jari ya zaman dulu ya, ketik 10 jari, kemudian ada ketik lab steno itu ya. Labnya tidak seperti yang kita jadi sedangkan Bu nanti ya kalau itu klaim bahwa misalnya pasar menjadi lab gitu ya, tapi harus pernah ada mata kuliah yang menggunakan itu, misalnya diklaim aja yang diklaim pasar menjadi lab yang pernah digunakan, itu namanya bukan lab ya. Jadi yang namanya laboratorium itu memang pernah digunakan oleh mata kuliah tertentu yang meminta untuk datang terkait dengan keberagaman, datang terkait dengan pokoknya yang diklaim sebagai lab itu memang sebagai penunjang mata kuliah yang digunakan untuk memperkuat mata kuliah itu yang penting ya. Jadi tekanannya ke sana. Kalau bagusnya misalnya kalau sekolah yang latihan tadi, sekolah latihan itu sekolah latihan itu tinggal kalau itu untuk pengajaran saja, labnya untuk pengajaran. Kalau itu itu pasnya untuk kerjasama sebenarnya itu kan bukan lab. Kalau labnya sendiri lab sekolah, kalau punya lembaga sekolah sendiri untuk lab untuk inovasi dan sebagainya itu bisa ya, itu tidak masalah Bu. Misalnya pengen tapi kan kita kerjasama MOU dengan sekolah lain Pak, dengan lembaga lain. Kalau kerjasama itu apakah itu lab ya, kerjasama kan kerjasamanya kan bisa untuk tempatnya PPL, PKL, KPL itu ya. Maksudnya itu PPL untuk magang 1, 2, 3 Pak. Ya itu untuk magang itu tuh Bu ya. Itu kan mitra kerjasama itu sebenarnya. Tapi kalau Ibu mengklaim untuk lab itu disebut ya silahkan saja, tapi itu sebenarnya mitra kerjasama itu sebenarnya kerjasama untuk membentuk itu. Kesulitan memang. Makanya ini dikelompokkan Bu, tadi teman-teman menjadi 9 kelompok itu maunya nanti nuansa yang lab dan sebagainya itu biar fokus lab itu di MIPA. Fokusnya lab itu di MIPA. Nah, kalau BNPT selama ini kan sama atau diperlakukan sama kan semua. Kalau nanti ini diperlakukan berbeda. Kalau Ibu memang nuansa labnya tidak terlalu diperlukan, maka juga enggak di situ gitu loh. Jadi kalau BNPT itu semuanya dianggap sama, gitu ya. Nanti gitu Bu ya. Itu bagusnya kita itu dikelompokkan jadi 9 tadi itu yang dijelaskan Burus tadi itu suplemen untuk menekankan di perbagian-perbagian itu. Kalau Ibu pengen klaim PKN itu pelajarannya apa tahu? Kalau ada Pancasila, ada kan itu bisa kan dibuatkan, katakanlah labnya isinya video yang di situ studi kasus suatu kejadian di mana, terus kemudian dianalisis semua itu kan lab juga sebenarnya. Sebenarnya itu sebenarnya itu lab Bu, katakanlah ya. Pas kita ngajar HTN tentang HAM itu video tentang pelanggaran HAM. Betul, itu lab. Itu dimasukkan di lab bahwa Ibu itu punya nanti bahannya ini yang itu menopang mata kuliahnya Ibu yang HAM tadi itu. Gitu ya Bu ya. Jadi itu bisa video bisa sebenarnya banyak itu dilakukan ya. Oh gitu, terima kasih Pak. Berarti bentuknya labnya itu digital gitu ya Pak ya. Gitu. Digital bisa, lab digital bisa, malah itu bagus. Kalau yang tadi terkait dengan pembelajaran itu lab micro teaching. Nah, ya, memang lab micro teaching. Kalau itu kan wajib ada, artinya terkait dengan namanya pendidikan, mesti terkait dengan lab micro teaching mesti ada loh. Kita punya micro teaching kita. Ya, itu mesti ada, itu ya. Nah, terkait dengan lab yang keilmuan, karena memang kalau ilmu-ilmu sosial, istilahnya pembuktian, misalnya gotong royong itu seperti apa toh? Menghargai keberagaman itu yang semacam apa? Nah itu kalau dibuktikan di dalam lab-lab kan ya memang dengan yang biologi toh, ya toh, iya. Kalau lab alam bisa proses sebenarnya. Iya, lab alam bisa. Iya. Makanya kalau alam bisa di shooting tadi itu, di digital tadi itu bisa. Tidak mungkin
berkeberagaman, kemudian dieksperimenkan di lab itu silakan kamu bertukar, yang lain menganalisis, itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan itu. Jadi itu kejadian-kejadian itulah yang sebenarnya bisa digunakan untuk bahan menganalisis. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini HAM anak-anak, ayo kamu pukul yang lain. Nah, nanti terus kemudian bagaimana ngajukan ke HAM, nah, itu malah dosennya kena HAM nanti, gitu ya. Pak, satu lagi Pak, menyangkut lab. Apakah lab itu masih perlu dilakukan akreditasi pada saat kita mengusulkan sebagai penunjang utama keilmuan? Karena rata-rata di UNG hanya lab MIPA aja yang paling banyak yang diakreditasi. Kalau untuk ilmu sosial kurang. Itu gimana Pak? Langsung saya jawab ya. Siap Bunda. Ya, kalau lab yang akreditasi itu MIPA di tempat saya UNES itu sama olahraga. Ya. Jadi lab olahraga itu juga akreditasi, ya labnya sudah terakreditasi ya. Yang vokasional seperti olahraga itu ada terkait dengan praktek-praktek semacam itu. Kalau yang lab sosial, nah seperti di tempat saya ya, saya contohkan ya, karena saya itu kan juga punya terkait dengan lab. Misalnya ada di situ lab kewirausahaan UMKM, itu labnya itu juga terkait dengan suatu struktur ya, struktur bagan itu loh, bagan yang nantinya ketika akan di lab itu menjalin ya siapa UMKM yang akan menggunakan terkait jasa tersebut, kemudian nanti bisa dengan ditindaklanjuti, tapi terus masuk kerjasama tadi tuh ya ditindaklanjuti, misalnya pemasaran, misalnya packing, ini kewirausahaan ya, packing suatu barang. Lah labnya itu tidak bisa ya, memang kalau yang sosial tadi bahwa keberagaman itu seperti apa toh labnya, menghargai orang yang toleran gitu ya, toleran terhadap suatu keberagaman, menghargai keberagaman, itu kan perilaku sosial ya tidak bisa dilabkan toh ya, sosial. Jadi no problem, tidak usah istilahnya takut ya. Saya sendiri di orang sosial itu labnya ya bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar itu ya sudah lab terkait seperti itu. Ya. Misalnya PKN ya, betul, akan mengamati perilaku siswa yang upacara hari Senin. Itu kan dia sudah lab. Masa dia menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak hikmat malah guyon. Nah itu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Saya dari Medan Bu. Ya, pendidikan geografi. Silakan Pak. Saya pikir kita di sini membuat dulu standar yang namanya lab itu bagaimana Bu? Membuat gimana? Yang namanya laboratorium itu bagaimana? Apakah ada bangunannya? Apakah ada teknisinya? Atau menyamakan persepsi dulu Bu? Karena kalau kami di jurusan pendidikan geografi Bu, itu ada dua pegawai, ada teknisinya, ada pegawainya. Ada lab geografi fisik, geografi teknik. Ya. Nah, jadi maksud saya supaya kita sama standar yang namanya laboratorium apapun program studinya itu apa. Misalnya ada bangunan, ada teknisinya atau pegawainya. Nah, itu yang dulu Bu. Jadi kan nggak tiba-tiba di tempat lain kita jadikan lab, SMA jadikan lab. Itu kan SMA kan bukan lab. Maksudnya seperti itu Bu, biar sama kita gitu loh. Kami kan jatuhnya di IPS. IPS itu rumputnya di sini saya tengok ada pendidikan geografi, PPKN, sejarah, antropologi, bahkan ekonomi gabung lagi. Sedikit gambaran Bu, sebenarnya geografi itu sedikit ambigu Bu. Bisa bagus. Ini saya catat, maksudnya standar laboratorium keilmuan itu seperti apa. Jadi begini ya, ini kan lingkup IPS, lingkup yang ekonomi juga ya. Itu memang beda banget ya dengan IPA. Sangat beda memang beda sekali. Seperti lab fisika, lab kimia, itu kan
istilahnya alatnya aja kan nampak ya suatu percobaan apa. Lah kalau di ESF-nya ini pulang dulu ya. Pulang dulu ya. Bapak pulang, Pak. Ini ada buku panduan ya. Hah? Di LED ada. Labnya yang utama. Nah, itu. Jadi lab yang utama itu ada suara masuk ya. Yang kayaknya sedang pamitan pulang ini kayaknya. Saya tak tahu. Lagi pamitan pulang ini, Pak. Pamitan pulang, ya. Untung sedang pamitan pulang. Khawatir saya nanti sedang bertengkar, terus terekam di sini, gitu ya. Nanti yang diketawakan orang nanti. Baik, Bapak Ibu. Jadi lab yang ada di sini yang ditekankan adalah lab terkait dengan pembelajaran micro teaching itu, ya. Micro teaching itu. Terus kemudian terkait dengan lab itu kondisinya kan berbeda-beda, intinya standarnya lab itu mesti digunakan untuk menopang perkuliahan, mesti begitu ya, menopang perkuliahan. Karena menopang perkuliahan maka sudah harus ada buktinya bahwa kalau mengatakan lab itu ada bermacam-macam, ada lab yang fisik, ada digital juga ada, ya fisik boleh, digital. Kalau geografi itu seperti IPA itu banyak bisa mudah untuk menunjukkan lab saya ini yang menopang mata kuliah ini jelas mudah ya. Itu saya pikir itu mudah sekali untuk di geografi seperti IPA. Tetapi kalau di sosial yang nuansanya benar-benar sosial, PKN, IPS misalnya itu memang di situ labnya itu yang diutamakan lab yang kaitannya dengan proses pembelajaran micro teaching. Ya, micro teaching. Jadi yang dikaitkan dengan proses pembelajaran. Nanti harus ada mata kuliah apa sebenarnya yang digunakan dengan micro teaching itu, misalnya gitu. Itu harus jelas. Jadi standarnya itu yang digunakan, yang ditekankan di dalam DIK ini tidak dimaknai sebagai lab yang mesti harus ada peralatan seperti di IPA dan di geografi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya cirinya itu wujudnya boleh digital, boleh juga real gitu boleh. Kemudian yang kedua menopang proses pembelajaran, ya, meningkatkan proses keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau menopang tadi menopang untuk memahami pengetahuan, tapi kalau keterampilan kaitannya dengan keterampilan untuk mengajar, makanya lab micro teaching itu yang perlu kami tambahkan. Gitu nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nambahi, Pak. Nggih, monggo. Persoalannya kan gini, Pak. Misalnya tadi untuk saya jadi lupa. Saya belum tahu template-nya. Misalnya kan kalau dulu yang ban PT itu kan selalu ditanyakan apakah ada tenaga laburan, gitu toh, Pak. Ya. Tenaga laburan berapa? Lalu siapa pengelolanya gitu loh, Pak. Padahal kalau dulu kan enggak perlu kan, misalnya karena kita tadi digital kan otomatis tidak perlu ada yang ngelola khusus gitu loh, Pak. Betul. Itulah Bu yang namanya kita membedakan menjadi 9 kelompok tadi, tujuannya itu Bu. Kalau di IPA, di IPA itu harus ada labnya itu, laborannya harus ada. Ya, itu makanya ke sana. Tapi kalau yang seperti IPS, PKN itu tidak perlu tidak harus ada laborannya, tapi memang langsung khusus karena apa labnya itu lab yang, atau mungkin kalau memang ada laboran itu sifatnya bukan yang khusus pegawai laboran. Kalau memang tidak diperlukan ya, kalau tidak diperlukan ya tidak usah. Di fakultas gitu ya, Pak. Teknik fakultas itu yang membantu itu. Kadang-kadang kita ini kan, kalaupun digital itu kan tidak semua dosen itu punya kemampuan di sana kan. Ya. Itu kan kita gitu, sehingga ada orang yang membantu untuk ke arah digital itu tidak apa-apa. Boleh saja itu Bu, dikirim ke sana gitu ya Bu ya. Siap Pak. Baik, saya pikir itu jelas ya terkait dengan lab ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tadi sudah disinggung kelompoknya tadi itu MIPA, vokasi. Kenapa kok ini kok dibeda-bedakan ini? Karena karakteristiknya memang sangat berbeda Bapak Ibu. Sementara ban PT itu semua diperlakukan sama. Itu ceritanya. Jadi karena kita ini pendidikan, maunya itu ya spesifik. Kalau MIPA ini punya karakteristik sendiri ya, perlu ada suplemen yang tersendiri. Vokasi juga gitu, seni juga gitu.
olahraga gitu, IPS, bahasa, ekonomi semua punya karakteristik yang berbeda, sehingga apa? Sehingga perlu ada suplemen yang berbeda. Itulah cerita itu yang membedakan. Kalau BANPT benar-benar umum kan, dipakai untuk semua prodi. Nah, itu ya, itu ceritanya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, tadi sudah kalau pemeringkatan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ros, ya Bapak Ibu, tadi ini. Jadi yang dilakukan ini kalau 200 sampai 301 itu baik, ya, baik. 301 kurang ya. Pokoknya sebelum 301. Sebenarnya ini kurang dari 301 kan gitu. Itu baik. Kemudian kalau baik sekali yang ini 301 sampai 61 gitu ya. Ini sudah menggunakan, tapi tidak ada, sekali lagi tidak ada prasyarat. Syarat perlu, tidak perlu ya, seperti yang di BANPT itu yang membedakan. Monggo Burus akan meneruskan lagi. Monggo Burus. Ini saya stop share dulu. Nikmati ya banyak ya. Iyalah. Suaranya Burus terdengar ya Bapak Ibu? Kayaknya tidak terdengar ya? Ya kurang kedengaran Pak. Iya, sudah ngomong dari tadi. Ya, Burus sudah ngomong dari tadi, ternyata termute. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Dari tadi sudah cerita panjang, ternyata tidak terdengar ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini ya. Jadi saya ulangi, visi keilmuan program studi tidak lain cita-cita program studi. Bidang program studi yang ada di universitas tersebut, di lembaga atau institusi tersebut. Namun, yang namanya visi ya, keilmuan itu juga tidak boleh menyimpang. Saya contohkan misalnya, ini ada contoh ini ya, ini yang bahasa Inggris untuk UMS ya. Kalau di tempat saya adalah Universitas Berwawasan Konservasi Bereputasi Internasional. Nah, berwawasan konservasinya itu diambil untuk visi keilmuan prodi adalah apa konservasi? Ya, konservasi tersebut bisa ekonomi sumber daya alam lingkungan, literasi digital, ya. Jadi mengikuti tren zaman yang ada ya, sehingga dengan tuntutan kemajuan ini ya, maka ada yang namanya mata kuliah literasi ya, digital ekonomi, ada e-commerce ya, mata kuliah tersebut untuk mendukung konservasi yang berkaitan dengan kepedulian kemajuan ya, seiring dengan perkembangan zaman. Nah, maka mata kuliah itu ada total 6 SKS, 2 SKS, 2 SKS, 3. Itu
itu visi terkait dengan keilmuan ya yang ada, karena di background dari universitas hari ini ya masuk di dalam keilmuan. Ya, silakan ya. Jadi ciri khas ya, ciri khas prodi tersebut terkait dengan apa? Dengan menjadi unggulan itu loh. Ya, menjadi unggulan ya. Unggulannya apa di situ? Ya, mau geografi yang semacam apa? Ya, ada yang pas saya visitasi itu ya, lahan gambut di mana ini di Kalimantan, saya lupa ya apa mengenai Palangkaraya apa ya, itu saya ada itu ya visi keilmuannya. Terus saya visitasi ke Samarinda itu juga ada ya, artinya mempunyai semacam visi keilmuan menjadi keunggulan ya, unggulan dari program studi tersebut. Kalau misalnya itu terkait dengan konservasi, apakah itu model IPS ya terhadap lingkungan ya, maka mata kuliah tersebut mata kuliah apa yang mendukung? Kalau tadi apa ini geografi ya Pak ya, geografi apakah itu dengan suatu kebencanaan atau apa gitu ya, ada manajemen bencana atau apa misalnya. Ini saya geografi kan juga. Nah, ini keunggulannya di situ itu apa gitu ya. Nah, semacam itu terkait dengan visi yang keilmuan, yaitu unggulan prodi tersebut. Ya, keunggulan prodi tersebut begitu. Menghasilkan lulusan dalam profil lulusan. Profil lulusan adalah peran yang dilakukan oleh lulusan bidang keahlian, bidang kerja. Itu tadi ya. Jadi terkait dengan profil lulusan menjadi calon pendidik, ya apa ya kan? Pendidik di situ adalah pendidik IPS ya, pendidik calon pendidik ekonomi ya, IPS. Mata kuliah yang mendukung keunggulan prodi tadi dikaitkan dengan CPL-nya itu tadi ya, kalau misalnya hanya 2 SKS berarti tidak konsisten. Ya. Yang tadi saya contohkan di tempat saya 6 SKS ya, menjadi 6 SKS ya. Literasi digital itu ya termasuk ya, menghasilkan asisten peneliti. Nah, ini nanti ada berapa? Kemudian wirausahawan. Nah, ini atau wirausaha. Ya, ternyata menjadi wirausaha ya. Tetapi apa ya? Mata kuliah kewirausahaan juga malah masuk pilihan misalnya. Nah, ini tidak konsisten. Jadi mata kuliah inovasi dan kewirausahaan malah masuk mata kuliah pilihan misalnya. Padahal di situ profil lulusan ada salah satunya untuk menghasilkan wirausahawan. Ya. Nah, ini menjadi tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut kalau di dalam Excel penilaian menjadi apa? Menjadi rendah ya. Jadi mata kuliah dilihat dari profil lulusan itu harus mendukung ya, yang lamdik ini. Untuk menjalankan peran ya dinyatakan profil lulusan, kompetensi lulusan yang dimiliki mahasiswa. Inilah yang disebut CPL. Penentuan tersebut merujuk pada level KKNI. Ya, level KKNI kita ada di S1. S1 ya, karena ini semuanya ini yang disosialisasikan adalah S1. S1 berarti 6 ya. Ya, levelnya di situ adalah 6. Nah, ini kita akan bisa lihat keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan, sikap keterampilan umum diadopsi dari lampiran. Jadi sudah ada ya yang terkait dengan keterampilan umum. Kita tinggal mengadop saja, dimasukkan di dalam RPS ya, masuk di dalam CPL tersebut. Nah, ini kita akan bisa melihat ya level-level ini adalah sudah kita ketahui semuanya. Kita ada di S1 ya. Nah, ada di sini gitu ya levelnya. Seperti apa gitu ya, itu akan dilihat
dituangkan di dalam RPS. Nah, ini termasuk dengan apa? Untuk SKL-nya ini sudah tinggal mengambil saja kita keterampilan umum. Ya, dari SN Digitasi kita akan sudah mengambil terkait dengan hal ini. Nah, ini kan. Jadi kalau kita bisa melihat suatu sikap, nah ini kan kita lihat ya, perilaku dan berbudaya sebagai hasil internalisasi, aktualisasi, tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. Jadi ketika kita akan melihat, ini kan lingkup IPS ya, spiritual, misalnya kita akan disuruh mengukur dia itu apakah iman, itu tidak bisa mengukur iman seseorang. Apakah orang yang model beriman itu orang yang ini, maka iman tidak menjadi satu ukuran gitu ya. Artinya tata nilai aktualisasi sosial norma-norma etika yang ada itu yang diukur. Ya. Kalau sesuatu yang apalagi kaitannya sesuatu yang transenden, maka kita jelas tidak akan masukkan. Ya. Terus menyangkut sesuatu agama jelas tidak bisa. Ukuran-ukuran yang itu tidak bisa. Maka di sini kehidupan spiritual melalui proses pembelajaran, pengalaman, ya, penelitian dan pengabdian yang terkait dengan pembelajaran. Jadi ketika kita mengenai budaya spiritual tidak pernah menyangkut kaitannya dengan satu agama. Itu ya, itu tidak bisa. Ya. Ketika kita itu akan bersatu, akan maju satu padu, ya, maka kita tidak akan ya ngambil salah satu ya dari agama tersebut. Bahkan kewajiban kita menjadi untuk bersatu yang terkait dengan suatu muamalah, yang terkait dengan sesuatu yang untuk kemajuan negara. Nah ini ya, kita akan bisa lihat ada pengetahuan. Nah di sini saya kira ini juga sudah kita ketahui semuanya ini ya, kalau membuat terkait dengan RPS yang diusulkan seperti ini, kita tinggal adopt saja kalimat ini di dalam RPS. Nah, kita tinggal adopt, masukkan saja di sini. Jadi tidak usah membuat kalimat yang susah-susah, masukkan saja ya, keterampilan umum ya dimiliki seperti apa di sini ya. Kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat jenis program studi di pendidikan ekonomi. Capaian pembelajaran kita itu untuk CPL itu sebenarnya mau apa tuh? Ya, tujuan kita itu goalnya mau apa? Nah, ketika kita goalnya mau apa untuk terkait ini ya dimunculkan. Ini ya. Dan saya kira ini sudah tugas rutin Bapak Ibu sekalian sebelum mengajar di awal semester pasti membuat RPS. Ya, pasti membuat RPS. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam CPL. Kalau kita melihat seperti ini direalisasikan dalam bentuk mata kuliah. Ini menghasilkan calon pendidik bahasa apa? Ya, calon pendidik di sini adalah pendidik IPS. Ya, pendidik IPS begitu ya. Atau calon pendidik di situ adalah menjadi guru ya, pendidik ekonomi ya, misalnya. Keterampilan khusus karena ini bahasa berkomunikasi, lisan, tulis, visual maupun bahasa tubuh dalam konteks akademik non akademik. Nah, ini contoh-contoh ya bahwa di dalam bahasa ada listening, speaking, ya, reading dan writing. Ini contoh ya, ini di contoh bahasa Inggris. Ya. Nah, ini contoh bahasa Inggris terkait penetapan standar mata kuliah CPL-nya adalah seperti ini. Nah, ini di bahasa Inggris. Nanti kalau di IPS seperti apa? Nah, mau keterampilan sosial, ya keterampilan sosial yang semacam apa?
Ya, karena dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi digital seperti ini, keterampilan sosial ini sebagian besar menjadi apa ya, tergerus ya. Orang menjadi acuh, nah, itu kan dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi yang seperti itu, nah ini nanti terkait seperti itu nanti mata mata kuliah ya apa ya keterampilan sosial masukkan terkait dengan nilai-nilai sosial ya, nilai-nilai sosial yang mendukung di dalam CPL ya, di dalam CPL tersebut. Pelaksanaan pembelajaran ditekankan pada kegiatan mengajar teoritis. Hal ini untuk apa? Apakah pelaksanaan pembelajaran telah dibuat? Apakah pelaksanaan belajar ini bersifat interaktif, holistik? Ini ada ya di pedoman di SNDIC juga ada ini ya, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, berpusat pada siswa. Nah ini kan, jadi di sini ini ada tertuang di dalam RPS. Ini nanti yang membedakan di Lamdik saat visitasi ada dosen yang mengajar akan dilihat. Yang menjadi permasalahan ketika visitasi tapi kondisi liburan. Maksudnya kegiatan mahasiswa itu pas kondisi semesteran gitu ya, tidak ada kegiatan perkuliahan. Ya, berarti di situ harus ada apa ya, rekaman video ya tentunya. Dosen mengintegrasikan hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajarannya. Nah, ini silahkan. Misalnya saja saya mengajar manajemen strategik di koperasi atau koperasi dan UMKM. Nah, misalnya saya mengajar seperti itu. Penelitian terkait koperasi ada. Misalnya strategi koperasi menghadapi era digital, misalnya seperti itu. Strategi koperasinya itu semacam apa? Kemudian ada pengabdian. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam apa ini perkuliahan begitu. Ini ya. Nah, seperti ini. Syukur-syukur nanti juga mahasiswa itu ada yang tertarik ya terkait meneliti di koperasi tersebut. Apakah boleh? Ya boleh, ya boleh. Ya, koperasi ya, meneliti di koperasi misalnya ya. Kalau itu memang ekonominya ekonomi koperasi atau berkaitan dengan ekonomi. Penilaian ditekankan assessment following, yaitu dilaksanakan selama KBM dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang ini seperti apa ya, kita kok seperti PPL atau, nah memang semacam ini ya, jadi ada tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga terkait dengan penelitian pelaksanaan pembelajaran di dalam proses KBM ya. Ini loro ya. Nah, ini monitor kemajuan pembelajaran mahasiswa. Tentunya ya, kita sebagai dosen, ya karakteristik mata kuliah memang berbeda-beda ya. Ketika saya mengajar statistika begitu, ya itu akan dilihat mulai dari mata kuliah yang pertama terkait dengan data variabel dimonitor, dia itu sebenarnya tahu apa tidak ya.
terkait dengan jenis ya, ukuran-ukuran suatu variabel. Dilihat diberi tugas ya, ini ya, memberikan feedback yang tepat. Jadi ada semacam juga contoh-contoh mengoreksi kesalahan. Ini apabila ada. Ketika suatu ukuran itu sudah misalnya sudah ukuran itu interval diturunkan ordinal, maka tidak boleh. Contohnya ketika saya mengajar mengambil pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu jelas interval. Karena pendapatan 1 juta itu mesti lebih tinggi dari 900.000. 1 juta itu lebih rendah dari 1.200.000. Mahasiswa ada yang mengatakan pendapatannya sangat tinggi, sedang, rendah. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dari interval menjadi ordinal itu tidak boleh. Kalau motivasi saja kan di situ juga. Nah, ini kan. Ini misalnya saya mengajarkan statistika. Nah, ini tadi nih yang menjadi perbincangan ini. Laboratorium keilmuan yang dimaksud adalah laboratorium yang sesuai dengan bidang ilmu. Laboratorium tersebut meliputi prasarana lahan, gedung, ruangan laboratorium, yaitu alat-alat yang digunakan untuk praktikum. Nah, praktikumnya apa? Tadi Ibu Widayati itu tadi ya dari Undaris. Kalau PPKN itu laboratoriumnya terus bagaimana? Nah, di sini untuk praktikum apa gitu kan? Ini konsep ini akan dipegang ini. Seperti misalnya terkait pendidikan akuntansi. Nah, itu kan akan dilihat labnya. Ya, lab akuntansi yang seperti apa. Untuk yang tadi ya, administrasi perkantoran. Nah, ini ya. Tadi ada yang geografi, ada yang geografi fisik dan teknik. Nah, itu digunakan sebagai alat praktikum apa tidak? Ini dipegang. Artinya konsep laboratorium keilmuan ini harus dipegang ini ya. Konsep ini. Fokus perhatian pada ketersediaan alat yang digunakan, jumlahnya, kualitasnya, relevansi dengan upaya mencapai CPL. Intinya keterdukungan untuk CPL tersebut. Begitu terkait dengan laboratorium. Baik. Ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada yang tanya saya sama singkat. Saya lanjutkan sebentar. Laboratorium ya. Tadi sudah kita diskusikan panjang untuk laboran. Saya pikir tidak ada masalah. Saya tadi sebenarnya ingin menekankan hal yang penting sebenarnya. Tadi kalau kita lihat tadi di IPS misalnya sikap sosial itu sudah tergerus. Bu Anu tadi menyampaikan begitu. Itu fenomena itu sangat terlihat sekali sebenarnya. Kalau kita sadar ada pergeseran sosial yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya sebut mengkhawatirkan? Karena itu sering tidak disadari oleh orang. Apa itu? Ini Bapak Ibu contoh-contoh yang real yang kita hadapi bersama. Sekarang ini kalau ada zamannya teknologi informasi ini, kalau ada orang meninggal, maka orang itu cenderung mengucapkan ucapan bela sungkawa melalui HP. Hanya itu aja, melalui HP. Pokoknya sudah innalillahi melalui HP, sudah merasa gugur kewajiban. Nah, ini yang membahayakan ini. Kita tidak sadar. Coba kalau semua orang, sekarang kalau ada orang meninggal hanya ucapan lewat WA, siapa yang mengantar mayat ke makam. Nah, ini kalau semua nanti sudah berperilaku seperti itu kan jadi masalah akhirnya gitu ya. Jadi contoh yang real yang kita hadapi. Terus kemudian terkait dengan pembelajaran tadi, ingat Bapak Ibu, kenapa kita menekankan pada proses pembelajaran tadi itu? Karena dosen itu menginspirasi mahasiswa, itu yang diharapkan. Kalau dosennya ngajarnya pokoknya
beri tugas, kemudian presentasi. Nanti kalau mahasiswanya jadi guru, yang dilakukan ke siswa juga seperti itu. Itu sering kali terjadi. Jadi proses yang kita lakukan itu ternyata membentuk pola pikir mahasiswa, dia akan cenderung meniru apa yang kita lakukan. Nah, ini yang kita sebut agak mengkhawatirkan. Karena itu, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan suatu proses pembelajaran, bagaimana supaya proses pembelajaran itu, halo, suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Oh, terlanjur ngomong nanti tidak dengar ya. Jelas. Oke, baik ya. Jadi kenapa toh kita menekankan pada proses pembelajaran? Karena proses pembelajaran kita itu akan menginspirasi mahasiswa. Sebaik-baik dosen itu adalah dosen yang menginspirasi mahasiswanya, sehingga mahasiswanya mampu untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan pembelajaran yang baik kepada siswanya. Itu sebenarnya yang kenapa kok ditekankan sekali proses pembelajaran, bahkan sampai diobservasi ke dalam kelas. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa kita pengennya yang terjadi di kelas itu karena nanti akan disebarkan oleh mahasiswa, akan dijadikan model oleh mahasiswa, karena itu diupayakan sebaik mungkin. Nah, ini yang penting ya, sampai diperlukan panduan seperti ini Bapak Ibu, panduan penilaian, ada panduan penilaian seperti ini. Mungkin Bapak Ibu mikirnya, ngapain toh kok seperti di sekolah saja ya, karena itu tadi paradigma pola pikirnya tadi. Kalau mahasiswa, semua dosen melakukan pembelajaran yang beri tugas atau pelatihan, nanti mahasiswa tersebut cenderung akan melakukan hal yang sama kepada siswanya. Padahal tingkatannya nanti itu berbeda. Kalau ini di mahasiswa, ya, nanti tingkat ke siswa akan dilakukan sama. Karena itu kita mencoba untuk membuat gimana supaya dosen pun variatif dalam menyampaikan, sehingga nanti ketika disampaikan kepada mahasiswa, sampai ke mahasiswa, digunakan untuk mengajar mahasiswa juga akan variatif dan berorientasi pada pengembangan diri siswa. Itu sebenarnya yang paling utama kenapa kok pembelajaran benar-benar ditekankan. Ya Bapak Ibu, bahkan panduan penilaian pembelajaran tadi itu ada penjelasannya di sana, bagaimana membangun suasana supaya melakukan aktivitas, mulai memberi salam. Jadi kalau kita melakukan pembelajaran, maka yang sangat penting dilakukan bagaimana supaya mahasiswa kita nyaman di kelas, ya. Kalau kita masuk kelas sudah dengan wajah penuh dengan wajahnya masam, terus kemudian bernuansa marah-marah misalnya gitu, sudah itu tidak akan membawa suasana yang menyenangkan. Memang dalam proses pembelajaran itu bukan berarti hanya menyenangkan siswa saja, itu tidak benar juga. Yang paling penting adalah memberikan tantangan kepada siswa. Tantangan cocok atau tidak, tantangan ini yang sebenarnya bisa mengembangkan diri untuk proses pembelajaran. Kalau saya selalu menyitir, ada riset yang terkait dengan proses berpikirnya siswa, bisa disitir untuk proses berpikirnya siswa ketika melakukan pembelajaran. Jadi ada satu eksperimen, 2 kelompok tikus di 2 kandang yang berbeda. Tikus di kandang pertama serba dimanjakan, makanan selalu tersedia, tidak pernah ada usaha tikus itu. Kemudian di kandang kedua makanannya digantung. Ketika mau makan, maka dia harus melompat dulu, gigit dapat sedikit jatuh, kemudian bangun lagi, kemudian pengen menggigit lagi dapat sedikit jatuh. Eksperimen dilakukan dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Terus setelah 2 bulan ini dicek perkembangan sel dendritnya dari tikus tersebut. Sel dendrit itu kan sel kaitannya dengan kecerdasan. Apa yang terjadi? Tikus yang diberi tantangan itu perkembangan sel dendritnya 200 kali lipat dari tikus yang dimanjakan. Nah, artinya apa? Semakin cerdas tikus yang diberi tantangan tadi itu.
Lah kita membelajarkan siswa itu sebenarnya mencerdaskan. Kalau mencerdaskan harus memberikan tantangan. Itu loh yang tadi pembelajaran ini yang penting dilakukan oleh Bapak Ibu tenaga pengajar itu, kita semua ini bagaimana memberi tantangan kepada siswa sehingga mahasiswa kita nanti menjadi mikir, ketika mikir sel dendritnya bertambah, menjadi cerdas, memecahkan masalah pun menjadi lebih mudah. Itu yang sangat penting. Kemudian termasuk fokus menyampaikan fokus perkuliahan. Ini juga penting, topiknya apa, penugasannya kayak apa. Ini kayaknya sudah yang banyak yang sering lihat jam ini. Tidak apa-apa, masih jam 4 ya. Kok jam 4, jam 3 waktu Indonesia Barat. Jam 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian menyampaikan tujuan, mulai mengelaborasi perkuliahan, topik perkuliahan, menjadi sub-sub topik ya. Sehingga nanti nampak bahwa kita ini mau dibawa kemana, mahasiswanya akan memikir begitu, kita akan mau dibawa kemana, dan apa endingnya dari suatu perkuliahan ini. Nah ini hal yang penting. Kemudian ya kita refleksi bersama aja lah. Intinya apakah ketika kita melakukan pembelajaran itu sudah memancing murid kita, ya, sudah mengondisikan, memberikan tantangan kepada murid kita, sehingga mahasiswa kita menjadi lebih cerdas. Memang bagi mahasiswa itu yang paling disukai oleh mahasiswa, dosen yang paling disukai adalah dosen yang memberi tugasnya tidak usah berat-berat, tapi nilainya baik. Itu yang paling disukai oleh mahasiswa. Tapi kan bukan itu yang dikejar adalah pencapaian CPL tadi itu, jadi profil yang ditetapkan tadi itu harus terpenuhi. Kemudian ini menyampaikan materi dan seterusnya, ini saya pikir ini project based learning sama problem based learning sama studi kasus, inilah sebenarnya yang harus banyak tantangan yang kita berikan itu melalui ini. Kan itu ada problem based learning, project based learning, studi kasus, FGD. Ini tujuannya apa? Tujuannya menstimuli mahasiswa supaya mikir, memberi tantangan. Ketika sudah diberi tantangan, maka nanti akan berkembang pikirannya. Itulah yang penting untuk pembelajaran. Bapak Ibu, tadi ada tujuan, tadi mana ya tujuan? Nah ini, ingat kita harus hati-hati. Ini kan menjadi calon pendidik ya, bukan menjadi pendidik. Kenapa kok calon? Ya Bapak Ibu, calon. Jadi kita harus sadar bahwa dua jalur di yang ini tadi, ini jalur kaitannya dengan akademiknya. Kalau yang ini kaitannya dengan keterampilannya. Makanya profesi itu ada di antara S1 dan S2, ini profesi. Ya. Jalurnya beda. Nah, yang menjadi guru itu sebenarnya profesi ini. Karena itu dia ikutnya adalah PPG. Kalau PPG itu menjadi guru yang profesional. Tapi kalau S1 itu menjadi calon. Oke, calon silakan. Calon tidak apa-apa. Calon guru tidak apa-apa. Calon guru, kenapa calon guru? Karena nanti dia untuk menjadi guru harus melalui yang disebut pendidikan profesi. Ini. Makanya tadi rumusannya tadi itu calon pendidik. Kalau menghasilkan pendidik, wah, itu terlalu ya, jalurnya beda, jalurnya salah jalur. Itu kalau PPG memang menghasilkan pendidik yang profesional. Tapi kalau ini menghasilkan calon, kalau calon tidak apa-apa. Calon itu bagian dari proses, nanti dia akan mengikuti proses PPG. Baik Bapak Ibu, kita diskusi saja kalau ada hal-hal yang kita atau mau memikirkan yang tadi, ada problem tadi, atau kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak kita masuk di memikirkan yang tadi, contoh yang tadi yang perlu dipikirkan Bapak Ibu. Sebentar, saya share lagi. Supaya nanti kita memahami bersama secara baik.
Sebentar. Ini, tadi kan ada beberapa diskusi toh, baru satu tadi yang kita lakukan. Baru satu ya, baru ini tadi ya, EPP. Diskusi 2. Nah, coba tuliskan visi kelembagaan salah satu unit pengelola dari Bapak Ibu dan dari perguruan tinggi, kemudian rumuskan visi keilmuan ya, yang bisa dirumuskan untuk prodinya Bapak Ibu. Nanti baru kita diskusi bersama. Silakan kita beri kesempatan kira-kira 5 menit untuk sebelum itu Pak, yang dimaksud visi kelembagaan itu berarti visi PS. UPPS Bu, kalau visi kelembagaan itu UPPS. Sama perguruan tinggi namanya visi kelembagaan. Kalau ilmuwan UPPS ya Pak. Studi, UPPS Bapak Ibu sudah punya UPPS, sudah punya perguruan tinggi toh. Terus kemudian kalau seperti itu prodinya kira-kira yang dimaksud visi keilmuan Pak itu sama dengan yang program studi enggak ya Pak? Sekarang visinya itu kalau program studi itu namanya visi keilmuan gitu. Jadi bukan visi kelembagaan lagi. Kalau kelembagaan itu kan UPPS diturunkan dari perguruan tinggi, kan ada perguruan tinggi, visinya perguruan tinggi, diturunkan menjadi visinya UPPS, kan gitu kan ya. Kalau prodi itu bukan visi. Berarti ya, fakultas, kalau di tempat kami fakultas ya Pak? Betul, itu UPPS itu. Fakultas dan pasca sarjana. Ya, kalau S2, ya ini kan masih S1 ya, mungkin yang banyak S1 dulu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ngajarnya di S1 apa. Nah, nanti kalau di prodinya itu disebut visi keilmuan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi visi keilmuan, kalau di UPPS di fakultas dan perguruan tinggi universitas, itu visi kelembagaan. Nah, visi keilmuan seperti tadi Bu, yang pencirikan ciri khasnya tadi. Jadi diberi contoh kan tadi ya. Coba yang tadi udah diberi contoh kok. Bahwa tadi ada ya. Jadi sekarang coba Bapak Ibu buat sedikit saja. Kalau UPPS-nya begini, perguruan tinggi begini, UPPS begini, selaras belum, terus keilmuannya begini, selaras enggak, ayo kita diskusikan. Itu G. Benar Pak. Silakan, enggak apa-apa. Masih ada waktu kok, 5 menit atau 6 menit boleh. Kalau 5 menit tidak cukup, ya 5 menit setengah atau 5 menit. Gitu ya Bu ya. Pak. Tidak apa-apa. Ya silakan. Gimana Pak? Mau tanya Pak. Di sini, yang tadi sudah jelaskan tadi itu misalkan menyangkut dengan laporan evaluasi diri. Yang misalnya kalau di LED-nya institusi, LED-nya di Ban PT itu kan menggambarkan semua UPPS yang ada di institusi. Kalau di Lamdik itu menggambarkan semua visi keilmuannya program studi saja atau bagaimana Pak? Atau secara umum kita gambarkan dalam LED-nya Lamdik sama dengan Ban PT? Saya ulang. Yang dituliskan itu kan visinya dari perguruan tinggi atau universitas, kemudian UPPS atau fakultas. Yang ketiga adalah visi keilmuan. Ya. Kalau tadi visi kelembagaan, itu ya. Fakultas kelembagaan. Sekarang kalau prodi itu visi keilmuan. Nah, ini itu yang perlu dibuat oleh Bapak Ibu dan harus nyambung. Kalau visi kelembagaan universitas begini, UPS begini, lah keilmuannya kayak apa? Keilmuan itu sudah mencangkut terkait dengan ciri khas keilmuannya Bapak Ibu. Iya. Gitu ya, ciri khas gitu ya. Yang nanti akan menjadi unggulannya Bapak Ibu. Oke, silakan dicoba. Sun. Ya, sekarang jam 15.20, berarti 15.25 setengah. Silakan. Halo, selamat sore Bapak. Bu Mahadewa sebentar ya, kita dulu ya. Kita diskusi dulu sebentar ya. Ketimbang nanti mundur lagi ya. Nanti setelah ini ya Bu Mahadewa. Oh ya, iya. Bu Mahadewa. Ini Pak PGRI Mahadewa Indonesia kok Bu Mahadewa. Wah, PGRI Mahadewa itu namanya kampus. Saya pikir saya pikir tadi namanya Mahadewa. Enggak, Bapak. Ya gitu Bu ya. Nanti setelah ini ya Bu. Biar teman-teman mikir dulu. Oh sudah, kami sudah ada visinya Bapak.
Visi keilmuan sudah. Nanti Ibu yang menayangkan nanti ya. Nanti kita diskusikan nyalek biar membuat dulu ya Bu ya. Sebentar ya. Iya. Bu Mahadewa yang menayangkan nanti setelah ini. Sebentar ini saya stop screen dulu. PGRI apa ini Mahadewa ini bukan Budiah ya, Bu ya? Iya, Ibu. Prof Rus apa kabar? Dari tadi saya lihatin lah Prof Rus ya, Bu. Oh iya. Iya, Prof. Apa kabar, Prof? Betul ya? Benar. Dari PGRI kami berubah nama jadi Universitas PGRI Mahadewa. Dulu saya dikabari siapa itu Pak Dekan atau Pak Dewa Alet atau siapa itu ya, lupa saya ya. Pak Dewa Alet. Sekarang sudah FPIPS jadi FKIP. Iya, betul. Jadi Dewa ya, dulu kan PGRI Bali ya. Iya. Iya. Iya, itu PGRI. Berarti ini masuk FKIP ya? Oh, saya iya, maksudnya di FKIP jadinya ada 9 prodi dia, Prof. Betul, saya lihat wajahnya kayaknya kok apa ini Budiah itu. Ya. Ya, Prof. Betul ya? Ya, ketemu virtual ya, ketemu virtual ya. Bersama Uci. Iya. Iya. Masih dia kasih susul ini Kak, masih ada berapa yang minta itu nama-nama, baru itu prodi, baru apa itu? Cuma apa kalau untuk itu kan mengikuti UKT yang Bunda ada kirim ke saya toh? UKT yang ada kirim RPL. Bisa di-mute. Saya sudah sama Pak Ucit gitu. Saya siap. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 30 detik. Alhamdulillah sudah.
sekarang tadi yang janji untuk menampilkan tadi siapa tadi? Pak Bu Mahadewa apa Pak Muhtar? Bu Mahadewa, monggo. Bu Mahadewa. Ya, selamat Yang selamat lain sore, nanti mengkritisi yang lain ya. Izin share screen ya, Prof. Silakan, silakan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Maaf tidak bisa on cam karena kebetulan di sini sinyalnya kurang bagus. Ada hujan besar. Di sini visi saja ya tadi yang diminta ya, Prof. Ya, silakan, silakan. Visi dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Putu Dia Asrida. Saya ada perwakilan dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, di mana kami berubah status per tahun 2020. Jadi awalnya ikut PGRI Bali menjadi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Visi dari universitas kami adalah unggul dan kompetitif berlandaskan Trihita Karana tahun 2030. Sedangkan visi dari FKIP atau Unit Pengelola Program Studi adalah fakultas yang unggul dan kompetitif berlandaskan Trihita Karana tahun 2030. Sedangkan visi dari program studi pendidikan ekonomi atau keilmuannya adalah program studi pendidikan ekonomi yang unggul dan kompetitif berlandaskan Trihita Karana tahun 2030. Jadi perbedaannya di sini hanya dari sisi keilmuannya saja yang kami ubah, yaitu memasukkan program studi pendidikan ekonominya. Kalau dari visi seperti ini kami kemarin sempat membuat kurikulumnya. Oke, yang lain bisakah mengomentari? Coba punyanya Bu Mahadewa ini. Mungkin untuk yang visi program studi itu kurang mencerminkan keilmuannya ya. Jadi menurut kami gitu ya, bukan hanya pendidikan ekonomi itu keilmuannya yang seperti apa itu belum melihat kami. Iya, mungkin bagus. Itu. Ya, Bu Widayati, bagus, terima kasih Bu Widayati. Oke, berarti sudah sukses, sudah paham berarti, ya. Paham artinya bisa menyalahkan. Tapi benernya kayak apa ya kita lihat ya. Komentari maksud saya bukan komentari ya. Komentari sudah bagus. Sudah bisa komentari bagus. Memang kurang pas gitu ya. Oke, yang lain kira-kira boleh beri masukan. Sebentar. Sebentar, Pak. Berarti kalau selama ini seperti tadi mungkin ini kan karena tadi belum mencerminkan visi keilmuannya, apakah berarti kita harus mengubah visi kita yang mengubah sesuai dengan visi keilmuan kita, Pak? Berarti kita harus mengubah renstra kita, harus mengubah banyak hal ya, Pak ya? Iya. Bu, jadi gini Bu, kalau prodi isinya kan visi keilmuan. Ya. Karena visi keilmuan kaitannya dengan keilmuannya. Jadi itu bukan berarti sekarang harus merubah, ya memang harus dibenarkan. Kalau masih belum benar ya. Ya makanya harus dibenarkan maksudnya. Ya harus dibenarkan. Kalau masalahnya saya gini Pak, di PKN itu menghasilkan calon tenaga kependidikan yang profesional, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, serta punya daya saing tingkat nasional dan bertakwa kepada Allah gitu. Mungkin untuk keilmuannya lebih menjunjung tinggi nilai moral Pancasila itu mungkin sudah masuk belum, Prof? Ya mungkin ya nanti tidak apa-apa. Nah, apa nanti ibu punya itu ya. Sekarang ini dulu kita fokus ini dulu ya Bu ya. Kan Bu Anu kan sudah menampilkan. Jadi kita diskusikan ini dulu, nanti baru punya Ibu kan ya. Coba ini tadi masukannya dari kawannya, jadi Bu Mahadewa itu kan belum mencerminkan. Ya. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin memberi masukan terhadap visi keilmuannya ini, yang pendidikan ekonomi mungkin, yang background-nya pendidikan ekonomi. Siapa? Nggak ekonomi juga boleh, nggak ekonomi. Kadang-kadang kalau ekonomi sendiri terbelenggu di ekonomi itu. Kalau yang non ekonomi kadang-kala malah malah menyampaikan yang warnanya berbeda. Silakan, monggo. Beri masukan untuk Bu Mahadewa.
Tidak ada masukan? Ya, karena memikirkan punyanya sendiri-sendiri. Sehingga tidak sempat memberi masukan kepada orang lain. Tidak apa-apa. Jangan dipaksakan ya. Oke, Bu Rus akan memberikan komentar karena Bu Rus itu ekonomi. Kalau saya matematika. Kalau nanti saya beri komentar ini terkait dengan matematika tidak nyambung, Bu Rus saja. Nanti saya akan komentari yang lain. Silakan Bu Rus. Ya, baik. Untuk yang Universitas Mahadewa ini ya, Bu Diah ya. Ini kalau yang seperti Pasban PT itu memang ngelin seperti ini ya. Nah, ini untuk yang Lamdik itu ciri khas daya saing unggulnya di pendidikan ekonomi Universitas Mahadewa Bali. Lah, seperti ini belum ada ya, artinya terkait visi keilmuannya itu menjadi pendidik ya, calon pendidik ya, pendidik yang seperti apa akan mengambil dari CPL tersebut. Nah, ciri khas unggul di Universitas Mahadewa Bali itu seperti apa gitu loh. Kalau di situ adalah berlandaskan Trihita Karana, itu yang semacam apa? Apakah itu nilai karakter yang nantinya ada kerja keras misalnya? Pendidik ekonomi yang berkompeten di bidangnya, berlandaskan di situ apa itu ya? Ya, saya mohon maaf ya, Trihita Karana itu mungkin kalau dijabarkan yang secara istilahnya terkait dengan keunggulan atau ciri khas ya di prodi tersebut justru lebih abdol. Ya, abdol. Artinya secara umum, secara Indonesia gitu loh. Itu Trihita Karana itu maknanya apa itu, Bu Diah? Trihita Karana itu berarti ada seperti apa, Propia penyatuan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi kita mengambil Tridharma itu terkait dengan Trihita Karananya, Prof. Jadi ada pengabdian terhadap sesama, juga ada pengabdian terhadap lingkungan, terhadap Tuhan, begitu juga penelitian dan pendidikannya. Jadi kalau dalam bidang pendidikan mungkin lebih kepada pendidikan karakter. Cuman karena kemarin kami berpikir bahwa di Trihita Karana itu sudah tercakup di dalam pendidikan karakter, sehingga tidak kami tuliskan kembali begitu, Prof. Oh ya. Jadi juga terkait menjadi pendidikan ekonomi yang mampu beradaptasi ya dengan lingkungan. Tadi kan menyatu dengan lingkungan, toh? Ya. Iya, salah satunya. Iya. Berarti visi keilmuannya itu menjadi pendidikan ekonomi itu yang mampu beradaptasi ya dengan lingkungan, yang lingkungan itu selalu berubah. Nah, itu akan lebih bagus ya. Karena ketika kita melihat era milenial, era digital itu ya, itu orang yang survive ya, orang yang akan tetap eksis, itu yang mampu beradaptasi ya terhadap lingkungan. Sementara tadi Trihita Karana ada satu yang menyatu dengan lingkungan, dengan sesama. Ya, saya kira istilahnya ditata dengan nilai tersebut yang dijabarkan langsung di dalam pendidikan ekonomi. Itu nanti isi keilmuan. Prof, bisa saya tanya, kami kan di sini mengenai CPL-nya kami ada 4. Nah, itu adalah di bidang calon pendidik. Ya, CPL-nya apa ini? CPL-nya menghasilkan menghasilkan calon pendidik guru ekonomi, kemudian asisten peneliti. Itu ada asisten peneliti. Ya, UMKM ya, itu ada UMKM itu apa itu tadi? Kemudian, nah ini Prof, ada kenapa kemarin itu tadi ada entrepreneur.
Pendidik ekonomi asosiasi, terus asisten peneliti, terus lagi ya, dari asosiasi, kemudian entrepreneur mandiri. Nah ini entrepreneur yang mandiri tadi itu terkait dengan orang yang mampu beradaptasi ya. Orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan itu kalau dijabarkan itu jauh bahwa dia itu mampu menangkap peluang. Nah, di situ ada peluang, maka dia bisa tangkap, kan entrepreneur mandiri. Nah ini kan, ini berarti tadi dijabarkan nilai tadi itu loh, ya nilai tadi ini ya. Entrepreneur mandiri ya, ini terkait dengan hal seperti itu, maka mata kuliah tadi ya saya lihat ada apa ya, UMKM atau apa itu ya mendukung gitu ya. Ada akuntansi UMKM-nya, Prof. Jadi merevisi yang visi keilmuan, ya, yang visi keilmuan itu direvisi, yang tadi spesifiknya jangan di istilahnya apa ya, nilai terkait dengan sebenarnya nilai yang terkandung dalam itu ya banyak ya, tetapi kan bahasanya banyak orang yang tidak mengerti. Nah ini kan seperti tadi kan saya juga tanya ya. Nilai-nilainya kan bagus ya, menyatu dengan sesama, dengan lingkungan, dengan itu dengan lingkungan berarti adaptasi ya. Kalau kita melihat seperti Jack Ma ya, seperti yang diutarakan era disrupsi milenial seperti ini ya, terkait digital, itu orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dia akan survive ya. Ditata ya, itu kalimatnya ditata ya. Sudah itu nanti akan bagus kalau seperti itu ya, menjadi bagus. Akreditasinya masih lama loh. 2023 Prof. Kan kemarin kan Bu Suci ya. Prof Suci sama Bu Mintasi. Nah ya kan dulu saya terus Prof Suci loh. Iya Prof Suci yang 2017. Ya. Prof, ya, lagi sedikit Prof. Ya. Yang lainnya. Ya. Boleh. Boleh nanya lagi sedikit Prof. Silakan. Kalau visi berubah, berarti misi juga akan disesuaikan dengan bidang keilmuan, gitu? Iya, harus otomatis disesuaikan ya Bu ya. Jadi seperti itu tadi, ciri khasnya apa tuh sebenarnya kalau misalnya ekonomi ya, dalam apa Google dan apa tadi dalam ekonomi digital yang antisipatif dan sebagainya silakan, tapi ada ciri khas yang mau diunggulkan apa ya, apa ekonomi berbasis lingkungan, apa ekonomi berbasis digital, saya tahu pokoknya pencirinya itu akan nampak nanti kalau Ibu merumuskan secara keilmuan gitu ya. Boleh saya tanya lagi sedikit Bapak? Satu lagi setelah itu yang lain. Nah, yang lain juga menunggu ya. Bapak, kami kan baru berubah status tahun 2020, sehingga TS1 dan TS2 itu bagaimana ceritanya ya Bapak? Kami kan berarti belum ada. Loh kan itu ada masalah kalau statusnya berubah dulu apa menjadi universitas apa, berarti tidak berarti yang dulu itu dilupakan semua kan, enggak kan? TS-1-nya menggunakan yang dulu tetap begitu. Tidak berarti tetap dilaporkan. Iya, dilaporkannya tetap itu kan, berdirinya prodi itu udah lama. Yang berubah status itu kan kampusnya saja toh, universitasnya ya. Iya, universitas. Ya, nggak ada masalah. Itu kan prodinya udah berjalan lama ya, pelaporannya ya yang lama itu ya gitu Bu ya. Makasih semua, makasih Prof. Ya, makasih Bapak. Mari ya. Baik. Tadi siapa tadi? Pak Mohtar apa Bu Undaris tadi ya? Yang mau tampilkan. Pak Mohtar aja Pak. Oh, Pak Mohtar saja. Pak Mohtar. Udah terwakili tadi kan? Udah terwakili. Oh, udah terwakili Pak Mohtar. Oke. Undaris juga sudah terwakili. Semua sudah terwakili, aman. Kalau gitu lanjut. Ya. Lanjut yang lain. Undaris sudah terwakili belum Undaris? Sudah Pak. Sudah terwakili. Baik, kalau sudah sekarang problem berikutnya. Jadi kita sambil mempelajari itu nanti biar enak ya Bapak Ibu. Problem itu biar
tangani dengan baik. Diskusi 1, diskusi 2, sekarang diskusi 3. Nah, ini saya tampilkan diskusi 3 tentang kepemimpinan, Bapak Ibu. Nah, monggo silakan sekarang dijelaskan. Bapak Ibu kan biasa menulis ini ya, kepemimpinan operasional, organisasi, publik. Berarti dulu tata pamong itu, Bapak? Iya, betul. Ini di bagian tata pamong itu. Betul, Bu. Monggo dipikirkan 5 menit. Ya, 5 menit silakan. Beri kesempatan 5 menit. Jadi terkait konsep kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang disertai dengan contohnya. Silakan. Di sesi apa ini? Sesi 2. Mana tadi Pak share-nya? Apanya? Oh, share-nya hilang. Oh, hilang ya. Organisasi publik. Salah ya. Pak itu. Ini belum ditulis. Mimpi. Nggak beliin apa? Oke.
Di mana sudah ada teman-teman mereka? Silakan. Dari siapa? Mumpung banyak temannya yang bisa bantu nanti memperbaiki. Monggo.
izin dong Pak kalau membacakan saja bisa Pak ya, karena belum sempat krik-krik. Dibacakan. Dan saya tawarkan yang lain dulu. Kalau yang lain ada nanti mahasiswa yang ngajikan, kalau yang lain ada yang lain sudah ya. Mohon maaf ya sudah ada. Tidak ada dulu. Mahasiswa ya. Kalau ada saya main dulu. Kan sudah yang kemarin mungkin kita akan tunjukkan supaya nanti kita bisa mengkritisi dasar materi ini justru akan dimaksimalkan. Ada saya itu 2 kali satu setengah. Oh ternyata ada 3/4 ada, berarti ini 2 akan dulu. Rakaat. Tapi ini Bapak kalau ditanya soal pembelajaran saja jelas, kalau ada yang lain silakan. Oke, saya coba tes. Saya coba. Oh iya, tapi ini LLD-nya. Oh iya, itu. Ini LLD S2. Ya. Jadi ini untuk kepemimpinan internasional. Ini kami menuliskan kepemimpinan internasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi MGD dalam operasional pasca dan dalam program tinggi. Dalam hal ini, kepemimpinan pasca sarjana mendorong dan memfasilitasi prodi magister untuk menjabarkan visi dan tujuan sarjana dalam kegiatan dan program tinggi, serta menciptakan jaring kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan komponen masyarakat. Berkenaan dengan kepemimpinan internasional tersebut, maka upaya pimpinan sarjana UMB dalam mendorong menyelenggarakan kegiatan dari program tinggi yang bermutu pada tingkat prodi magister pendidikan dasar atau prodi premier pencapaian visi melalui kegiatan pembelajaran dan tindak yang lainnya. Untuk kepemimpinan organisasi, pimpinan pasca sarjana memahami perkembangan di lingkungan sarjana dan UMB serta mengembangkan dan mewujudkan visi di tingkat prodi. Ketua prodi selalu berkoordinasi dengan lembaga unit dan stakeholder mitra terkait dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengajian masyarakat, magang, PKK dan kerjasama. Pimpinan sinergi dengan yang ada pasca sarjana dan eksternal dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai visi. Pada kepemimpinan publik, pola kepemimpinan publik pasca sarjana pada pemahaman bahwa efektivitas kepemimpinan publik sangat ditentukan oleh kemampuan diterima dan diakui menjalin keterangan dan kerjasama yang saling sinergi serta menunjukkan bagi publik dalam hal-hal yang relevan dalam tugas dan sarjana dan wilayah kepada publik dalam aspek dari pasca sarjana. Pasca sarjana sejak lahir dapat diterima adalah telah menyatu dengan publik yang ditunjukkan dengan tinggi dinamitas masyarakat khususnya di daerah yang mendasar secara mahasiswa baru yang tahun meningkat secara signifikan. Peningkatan ini dapat juga dimaknai sebagai wujud kepercayaan dan pengakuan data dari publik terhadap pasca sarjana. Di samping itu,
keberadaan top leader yang dilakukan oleh Handan dan Direktur tidak sekedar memimpin internal masa sarjana, tetapi juga eksis di tengah-tengah masyarakat, di antaranya menjadi jabatan sebagai pemimpin organisasi masyarakat. Dalam hal ini kepemimpinan publik dapat dilihat dari eksistensi dan pimpinan masa sarjana sebagai berikut. Prof. Dr. Asna Anak SSC Direktur Masa Sarjana UMG sebagai Dewan Konsultatif Institut Pemeriksaan Keuangan Institut Pemeriksaan Keuangan Negara IPKN Wilayah Gorontalo dari tahun 2020 sampai 2023 sebagai Konsultan Provinsi dari tahun 2021 Ketua Bawaslu Bapak Wilayah Gorontalo 2019 sampai 2022 tim pendamping refleksi inovasi Provinsi Gorontalo tahun 2021 Wakil Direktur Sasa Dr. Insinyur Hasan sebagai panelis pada seleksi pejabat eselon 2 dan 3 di Kabupaten Gorontalo tahun 2017 sampai 2021 tim ahli unsur sastra akademik pelayanan publik di Kabupaten Bolang tahun 2021 Wakil Direktur 2 Prof. Dr. Weni Sapsa MSc sebagai Tim Review PDOMBG Pembina Partai Provinsi Gorontalo tahun 2021 sampai 2025 dan Ketua Orang Studi Magister Pendidikan Dasar menjadi pengurus asosiasi pendidikan dasar serta sebagai narasumber di berbagai forumnya. Mungkin itu dari kami. Ya Pak. Kita yang akan menanggapi apa yang kira-kira Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu apa saja bagus tambahkan dari tiga kemungkinan itu atau mungkin ada komentar masih apa yang coba silakan. Saya yang kesempatan biasanya saya ini komentar silakan. Ya biasanya yang saya komentar saja. Mungkin tidak memanfaatkan kalau gini mohon rekan-rekan kalau asesor kalau mau banyak intinya apa jadi itu saya peminat pelaksana itu apa saja yang disampaikan misalnya kebijakan dari universitas itu dituliskan dan bentuk rekomendasinya apa kita tidak apa saja jadi dalam peminat pelaksana itu universitas fakultas mengambil kebijakan yaitu rekomendasi SSK bla 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 di mana isinya ini gitu Pak. Terus siapa lagi bagus sebenarnya kalau tadi saya mengingatkan misalnya saya punya misalnya pengamatan sesuruhnya dana keberatan kita juga belum bisa ada Pak misalnya Bapak harus disiapkan sisinya apa saja jadi mohon ini ada apa ya disampaikan trik-trik misalnya saja jadi pengisiannya bagaimana anak saja yang disampaikan kalau trik-trik bisa disampaikan aja kita maksudnya apa yang disampaikan jadi yang ditulis oleh tadi normatif 1 dan 2 itu kan banyaknya pengertian itu kan pengertian dari Indonesia jadi pelaksananya apa itu kan hanya orang saja yang kebijakan di formal itu ada kalau
jangan karena siap kamu tahu lihat yang tadi yang pimpinan tadi coba lihat tadi pimpinan tadi siapa tadi terus itu organisasi itu Pak yang mana tadi yang Bapak presentasi katakan tadi yang dipresentasikan tadi ya atas mana ya itu kan sifatnya normatif tapi tidak mendasarkan saja bahwa operasional begini tapi pelaksanaannya apa yang dilakukan organisasi juga gitu. Nah ini kan membawa pelaksanaannya apa ini kan dibicarakan kalau implementasinya implementasinya kan harus kayak justru yang dinilai adalah kayak apa implementasinya bukan pada pengertiannya atau pengertian dari operasional organisasi pengertian ini pengertian pengertian nanti saya bilang cara yang jelas apa kalau tadi diberikan negara yang salah itu sebagai apa itu untuk yang satu dan dua ini kan pada ini kan normatif kali ini gitu ya itu Pak ya baik Pak ya juga ke tempat Pak ya terus jaga gubernur ya. Nah ini alhamdulillah siapa tahu sudah sampai tapi saya kalau Pak dekannya meninggal Pak udah meninggal betul represi untuk itu baik ini nanti sudah oke Pak ya tadi sudah ditambahkan oleh Pak Benji jadi di situ implementasinya adalah seperti yang pemimpinan BKT itu ya jadi kepemimpinan publik itu sudah betul jadi seperti itu ya seperti itu ya dari beberapa kerjasama yang ada ya dan kerjasama siapa ya ini operasional misalnya saja terkait dengan peserta yang dilakukan sangat apa kalau organisasi yang memberikan kewenangan ya kan jadi kewenangan pada apa ini mengerjakan kewenangan ini ya diberdasarkan kan gitu ya yang pemimpinan organisasi pelaksananya seperti apa saya kira itu semangat semuanya nanti kita akan ketemu di kesempatan yang lain ya semangat semuanya ya kayak ini ya bisa ketemu ya lagi di Gorontalo juga ya di apa ini dari ya itu ada banyak ya jalan yang jadi ini di beberapa ya sejawatan semuanya kita ada di pendidikan sampai lain-lain kata
Untuk hari ini, silakan Bapak Ibu berbagi masing-masing yang jelas yang perlu ditekankan bahwa dalam ini apa yang dilakukan Bapak Ibu dan sekalian, jangan titik jangan normatif ada apa yang dilakukan yang sangat penting. Terima kasih untuk acara diskusinya dengan cara sama. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama Bapak Ibu. Sudah ada ini. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi Termasuk menyiapkan banknya. Iya, masih menyiapkan bank. Nanti bisa Pak. Iya, nanti lama-lama ada masalah awal-awal kuliah ya, karena ada bisnis Surabaya ya itu yang ada acara jadi gila. Tapi kalau sudah biasa saya sudah ada kira-kira lagi ya. Ini urusan biasa saja. Kami sampaikan ekonomi tata. Ya. Kalau pengen kurang jangan pakai yang ya. Apa pakai dulu itu lah ya. Tapi kalau pakai ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya yang jadi